Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas 4 kebenaran mulia atau disebut juga sebagai hukum Cattari Arya Sacani. Latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. Sebelum membicarakan 4 kebenaran mulia, kita harus tahu dong apa itu 4 kebenaran mulia dan dari mana asalnya. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang orang tersebut dan tanpa memandang apakah orang tersebut mengakui kebenaran ini atau tidak mengakuinya. 4 kebenaran mulia ditemukan pertama kali oleh Buddha Siddhartha Gautama saat ia mencapai Nibbana dan merupakan intisari dari ajaran Sri Buddha. Lalu, apa saja itu 4 kebenaran mulia? Pertama, ada kebenaran tentang adanya duka. Lalu ada kebenaran tentang munculnya duka atau duka samudaya, kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka niroda, dan kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka atau duka niroda gamini patipada. Pada umumnya, kata duka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penderitaan, ketidakpuasan, atau beban. Namun, kata duka juga bisa diterjemahkan sebagai keluh kesah atau sesuatu yang menimbulkan keluh kesah. Ada pula 3 bentuk duka, yakni duka-duka, yang berarti keluh kesah, ketidakpuasan, atau penderitaan dari pengalaman rasa sakit pada tubuh dan batin. Contohnya sakit jantung, sakit kepala, perasaan sedih karena berpisah dengan yang dicintai, kegagalan dalam usaha, dan sebagainya. Selanjutnya, sangkara duka. Sangkara duka ini adalah keluh kesah, ketidakpuasan, atau penderitaan yang berasal dari sangkara, yaitu hal-hal yang terbentuk dari perpaduan unsur dan kondisi. Contohnya, adanya indera pengecap yang justru membuat seseorang merasakan makanan yang tidak lezat. Selanjutnya, ada wiparinama duka, yang merupakan keluh kesah, ketidakpuasan, atau penderitaan dari adanya perubahan. Contoh, kondisi perasaan bahagia yang cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Kebenaran tentang munculnya duka. Sumber dari duka adalah keinginan manusia yang tak ada habis-habisnya, atau disebut juga tanha, yang berarti ketagihan atau kehausan yang terus-menerus sangat ingin dan sungguh-sungguh berharap terhadap sesuatu. Tanha dapat diibaratkan seperti ketagihan seorang pecandu narkoba terhadap misalnya opium yang semakin lama akan merusak fisik maupun mental si pengguna. Tanha juga dapat diibaratkan sebagai kehausan yang terus-menerus dan semakin bertambah karena meminum air laut yang asin. Ada 3 bentuk tanha yang menyebabkan penderitaan, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Pertama, kama tanha. Kama tanha ini adalah ketagihan atau kehausan terhadap kesenangan indera, seperti ketagihan akan bentuk-bentuk yang indah, ketagihan akan suara-suara yang merdu, ketagihan akan wangi-wangian atau rasa-rasa yang nikmat dan lezat, ketagihan akan sentuhan-sentuhan yang lembut, dan ketagihan terhadap bentuk-bentuk pikiran yang merupakan ide atau hayalan tentang kesenangan indera tersebut.
Lalu kedua ada bawa tanha. Bawa tanha adalah ketagihan atau kehausan terhadap kehadiran, seperti penjelmaan atau kelahiran kembali sebagai makhluk hidup. Akibat adanya pandangan salah atau wadah yang beranggapan atma atau roh yang kekal dan terpisah. Terakhir ada wibawa tanha, yang berarti ketagihan atau kehausan terhadap ketidakhadiran seperti pemusnahan akibat adanya salah pandangan ucedawada yang beranggapan bahwa segala sesuatunya akan berakhir, hancur, terhapus setelah kematian terjadi. Kebenaran tentang lenyapnya duka. Keberadaan lenyapnya duka yaitu saat lenyapnya ketagihan atau kerinduan atau kehausan yang disebut juga tadi tanha, yang merupakan penyebab asal munculnya duka. Oleh karena itu, dengan melenyapnya tanha, maka lenyap pula duka. Dan keadaan lenyapnya duka maupun tanha disebut dengan nibbana, yang secara harfiah berarti meniup padam. Dalam Nibbana Dhatu Sutta, Sri Buddha menjelaskan bahwa terdapat dua jenis nibbana berdasarkan pencapaiannya atau realisasiannya, yaitu Saupadhisesa Nibbana dan Anupadhisesa Nibbana. Saupadhisesa Nibbana merupakan nibbana dengan sisa landasan keberadaan, yaitu nibbana yang dicapai saat masih adanya sisa landasan keberadaan, antara lain jasmani dan batin yang memiliki 5 indera. Contohnya, saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau dikatakan mencapai Saupadhisesa Nibbana karena beliau tetap masih memiliki 5 indera sehingga masih bisa merasakan hal menyenangkan dan tidak menyenangkan sebatas yang berkaitan dengan fisik semata. Saupadhisesa Nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Lalu ada Anupadhisesa Nibbana yang merupakan kebalikannya dari Saupadhisesa Nibbana. Anupadhisesa Nibbana ini merupakan nibbana tanpa sisa landasan keberadaan, yaitu nibbana yang dicapai saat tidak ada lagi landasan keberadaan, antara lain jasmani dan batin yang memiliki 5 indera tersisa. Contohnya, mereka yang tercerahkan penuh, yaitu para Buddha dan Arahan, dikatakan mencapai Anupadhisesa Nibbana saat mereka mangkat atau wafat, karena jasmani dan batin mereka sudah tidak ada lagi. 5 indera mereka telah hancur dan padam. Tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Anupadhisesa Nibbana juga disebut dengan nama Parinibbana. Kebenaran mulia yang terakhir yaitu kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka. Jalan atau cara untuk melenyapkan duka adalah jalan Arya berunsur 8, atau juga disebut jalan utama berunsur 8. 8 unsur ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebijaksanaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kebijaksanaan terdiri dari 2 unsur, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Lalu dilanjutkan dengan kemoralan yang terdiri atas ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. 3 unsur yang terakhir yang terkelompokkan dalam konsentrasi merupakan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kesimpulannya, dengan Buddhisme mempercayai 4 kebenaran mulia, bukan berarti ajaran Buddhisme ini bersifat pesimis. Namun,
Ajaran Buddhisme ini sebenarnya bersifat realistis, karena 4 kebenaran mulia ini tidak mengajarkan hal-hal yang serba suram dan serba menderita, ataupun hal-hal yang bersifat optimis dan hanya mengajarkan hal-hal yang penuh harapan. Tetapi 4 kebenaran mulia ini merupakan ajaran yang realistis, ajaran yang berdasarkan analisa yang diambil dari kehidupan di sekitar kita.